wabarakatuh. Baik, dalam pembahasan di bab 1 ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai kitab Al-Qur'an. Pengertian iman kepada kitab Allah: percayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kitab-kitab Allah dan nama-nama penerimanya. Yang pertama yaitu Taurat adalah Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Zabur Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat pada abad ke-12 sebelum Masehi, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berarti hukum atau syariat. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Yang kemudian lanjut dengan kitab Zabur pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi, diturunkan di Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Qibti. Ya baik, untuk selanjutnya adalah kitab Injil. Pada abad ke-1 Masehi, kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Pada permulaan abad 1 Masehi, kitab ini pada awalnya ditulis dengan bahasa Suryani. Nah, begitulah pada kisah turunnya kitab tersebut. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu, kitab Al-Quran pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi sekitar tahun 611 sampai 632 Masehi sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Pokok-pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, 1. Akidah, yaitu keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3 adalah ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, zakat, dan ibadah lainnya. 4 adalah muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang 5 adalah tarikh, sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Proses turunnya Al-Quran, mari kita simak tayangan berikut ini. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين السماء
ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد جدينا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Semoga amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal kebaikan yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.